Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ibu Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur, yang terhormat Ibu Ketua Korp Mubalighot Aisyah Jawa Timur, yang saya hormati Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Bojonegoro, serta ibu-ibu ketua Korp Mubalighot Aisyah se-Jawa Timur yang sangat saya sayangi. Pada kesempatan malam hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa nikmat kepada kita semua, utamanya nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang insya Allah kita sudah masuk Ramadan yang ke-26. Semoga amalan-amalan yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita teladani sunah-sunahnya sampai akhir hayat kita nanti. Ibu-ibu Korp Mubalighot Aisyah serta hadirin yang dirahmati Allah, perkenankan saya Bu Nur Hidayati, Ketua Korp Mubalighot Aisyah Kabupaten Bojonegoro, untuk menyampaikan sedikit tausiah melalui kajian online yang berjudul Siapa yang harus ditaati selain Allah dan Rasul. Ibu-ibu Korp Mubalighot Aisyah serta hadirin yang berbahagia, taat kepada Allah selaku pencipta semua ciptaannya dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaku pembawa risalah yang benar dari Maha Benar, merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Lantas apakah hanya kepada Allah dan Rasul-Nya yang patut kita taati? Hadirin yang dirahmati Allah, kepada siapa sajakah kita harus taat selain kepada Allah dan selain kepada Rasulullah? Tentu saja jawabnya adalah yang utama dan pertama, kita harus taat kepada kedua orang tua kita. Taat kepada kedua orang kita merupakan suatu hal yang harus kita lakukan. Sebab karena merekalah kita ada di dunia ini. Dan karena mereka berdualah yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga selama ini, sehingga kita bisa tumbuh besar di dunia ini. Dan karena jasa mereka berdualah yang insya Allah kita menjadi orang-orang yang terpilih.
sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar jangan menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua bapak ibu. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau sekali-kali mengatakan kepada keduanya dengan perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkan kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Quran surat Al-Isra ayat 23. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi janganlah kita menyakiti orang tua kita dengan hal-hal yang besar atau sekecil apapun. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena berbakti itu adalah hal yang sangat sulit. Apapun perintahnya, kita tidak boleh menolak, dan tetaplah menjawab mereka dengan perkataan yang sejuk dan menyenangkan. Selanjutnya, kita harus taat kepada ulil amri atau pemimpin. Taat kepada ulil amri berarti setiap umat muslim kita harus taat kepada pimpinan kita masing-masing. Contoh kecil pada organisasi Aisyah yang kita cintai ini, yaitu setiap pimpinan harus merujuk pada pimpinan di atasnya. Semisal pimpinan ranting Aisyah merujuk pada pimpinan cabang Aisyah. Pimpinan cabang Aisyah harus merujuk pada pimpinan daerah Aisyah. Pimpinan daerah Aisyah harus merujuk pada pimpinan wilayah Aisyah. Begitu juga pimpinan wilayah Aisyah harus merujuk pada pimpinan pusat Aisyah dalam memutar roda organisasi. Tentunya kita tidak boleh punya aturan atau membuat aturan-aturan sendiri, karena kita ketahui bersama bahwa organisasi yang merupakan satu kesatuan di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang harus kita lakukan dan kita jalani bersama. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faradduhu ilallah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya kita harus taat kepada guru-guru kita. Ibu-ibu yang saya hormati, selain kepada orang tua, kepada ulil amri, kita juga harus taat kepada guru-guru kita, di mana beliau telah mengajari dari segala sesuatu yang belum kita tahu menjadi tahu. Mereka bagaikan orang tua kita sendiri, meskipun mereka bukan orang tua kita. Namun, mereka telah memberikan kasih sayangnya melalui ilmu-ilmu yang mereka berikan atau ilmu-ilmu yang mereka ajarkan kepada kita. Ibu-ibu, Korab Mumbaligot Aisyah, dan hadirin yang dirahmati Allah. Lantas, apakah balasan bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta taat kepada kedua orang tua dan pemimpinnya? Tentu balasan yang pertama adalah dia akan dimasukkan dalam surganya Allah, sebagaimana arti firman Allah surat An-Nisa ayat 13. Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan dimasukkan dalam surganya Allah, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Balasan yang kedua, Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang taat, sebagaimana arti surat An-Nur ayat 52. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah serta bertakwa, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Balasan yang nomor 3, bahwa orang yang taat akan mendapat petunjuk dari Allah, sebagaimana Quran surat An-Nur 54, yang artinya, katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajibanmu hanyalah apa yang dibebankan
kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu akan mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan risalah-risalah dari Allah yang jelas. Balasan yang keempat adalah akan mendapat rahmat, sebagaimana arti dalam surat An-Nur ayat 56. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka engkau akan mendapatkan rahmat. Ibu-ibu, Korp Mubalikot Aisyah, dan hadirin yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan akhir dari apa yang sudah saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu kita harus taat selain kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama adalah kita harus taat kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, kita harus taat kepada ulil amri atau pemimpin-pemimpin kita, selagi pemimpin-pemimpin kita tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Sebagai kesimpulan yang ketiga, taat kepada guru-guru kita, dengan harapan agar ilmu yang disampaikan kepada kita bisa bermanfaat atau barokah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.